Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan fasal berikutnya, itu tentang syarat-syarat sahnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun utawi iki iku nerangake fasal suwiji. Wasyara itu sholati utawi piro-piro syarate sholat. Qoblat dukhuli ing dalem sadurunge manjing, fiha ing dalem sholat iku khamsatu asya'a ono 5 piro-piro perkara. Taharatul a'dha'i siji sucine piro-piro anggota. Minal hadasi sangking hadas. Wan najisi lan najis. Wasatrul aurati lan loro nutup aurat. Bilibasin kelawan penganggu. Tohirin kang suci. Wal wukufu lan netepi manggon. Wal wukufu lan netepi manggon ala makanin ing atase panggonan tohirin kang suci. Wal ilmu lan ngaweruhi utawa ngerti bidukhulil wakti kelawan manjingi waktu. Wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Pada fasal ini menerangkan syarat-syarat sahnya sholat. Jadi syarat itu kan syarat adalah sesuatu yang sahnya sholat tergantung padanya, namun bukan bagian dari sholat. Jadi sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Jika tidak dipenuhi syarat tadi, tidak dipenuhi satu saja, maka sholatnya tidak sah. Sahnya sholat tergantung padanya. Syarat-syarat sebelum masuk sholat. Syarat-syarat sebelum masuk dalam sholat itu ada 5. Yang pertama adalah sucinya anggota. Sucinya anggota badan dari hadas kecil maupun hadas besar.
berarti badan kita harus bersih, harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil ya contohnya menyentuh kemaluan, keluarnya sesuatu dari dua jalan, kemudian bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang sudah besar yang bukan mahram, kemudian hilang akal, itu hadas kecil dihilangkan dengan cara wudhu. Hadas besar juga, hadas besar harus bebas dari hadas besar. Hadas besar dihilangkan dengan cara mandi besar. Kemudian dari hadas dan najis. Selain terbebas dari hadas kecil dan hadas besar, badan kita juga terbebas dari najis. Ya. Kemudian syarat yang kedua yaitu menutup aurat. Auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut itu harus tertutup. Tertutupnya bagaimana? Dengan ditutup dengan pakaian yang suci. Badannya, pakaiannya yang dipakai itu harus suci. Jadi auratnya harus tertutup. Kalau perempuan kan auratnya semua badan kecuali muka dan telapak tangan. Sama harus ditutup dengan pakaian yang suci. Syarat yang ketiga walukufu ala makanin tohirin. Dia berada di tempat yang suci, tempatnya sholat harus suci. Suci badan, suci badan, suci pakaian, dan suci tempatnya harus suci. Syarat selanjutnya wal ilmu bidukhulil waktu. Orang kalau mau sholat harus tahu kapan masuknya waktu sholat. Zuhur, ketika matahari sudah di tengah sudah geser ke barat, berarti masuk waktu zuhur. Kemudian habisnya waktu zuhur ketika bayangan sudah melebihi benda. Bayangannya sudah melebihi benda. Habisnya waktu zuhur berarti masuknya waktu asar. Waktu asar habis ketika matahari di atas benda. Kemudian waktu maghrib itu ketika sudah muncul mega merah. Hilang mega merah waktu habis waktu maghrib habis, datang waktu isya habis ketika munculnya fajar. Waktu subuh datang ketika waktu isya habis. Itu waktu subuh datang, masuknya waktu subuh ketika sudah muncul fajar sodi. Waktu subuh habis ketika matahari sudah terbit. Kemudian wastiqbalul kiblah, harus menghadap kiblat, tahu kiblatnya, menghadap kiblat sholat. Orang bisa menghadap kiblat kan harus tahu kiblatnya. Kiblatnya Ka'bah berada di barat, khususnya Indonesia, harus tahu, harus menghadap kiblat. Selanjutnya waya juzulan menang apa tarkul kiblati, ninggal madhep kiblat fi halata ini ing dalem rong tingkah. Siji fi syiddatil khaufi ing dalem tingkah banget wedi. Wa fit nafilati lan ing dalem salat sunah. Fis safari ing dalem lelungan ala rohilati ing ngatasé dhuwur kendaraan. Tadi kan harus orang itu sholat harus menghadap kiblat, sebelum harus dipenuhi kan harus menghadap kiblat.
Tapi di sini diperbolehkan seseorang itu meninggalkan kiblat, tidak menghadap kiblat. Kapan itu? Pertama, ketika dalam keadaan perang. Ya, dalam keadaan perang, seorang boleh meninggalkan tidak menghadap kiblat. Yang kedua, ketika sholat sunnah dalam perjalanan orang boleh meninggalkan arah kiblat, tapi itu di sholat sunnah. Nah, untuk sholat fardu, sebagaimana yang dikatakan ada sebuah hadis bahwasanya Rasulullah untuk sholat fardu beliau tetap turun. Nah, artinya Rasulullah untuk sholat fardu tetap menghadap kiblat. Nah, sekian pengajian tentang syarat sahnya sholat sedikit, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.